Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok B10 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Health Management and Professionalism dengan tema tugas Teknologi Enhancement in Healthcare and Medical Education. Halo semuanya, AI adalah sistem komputer yang dirancang menyerupai kecerdasan manusia. AI sendiri sudah merambah ke dunia kesehatan yang digunakan untuk yang pertama adalah diagnosis penyakit seperti menganalisis hasil data dari laboratorium, pemeriksaan X-ray yang dapat membantu dokter dalam penentuan diagnosis penyakit lebih dini. Yang kedua adalah pengembangan obat, di mana referensi terbaharui akan dibantu oleh AI kepada para ilmuwan untuk mengembangkan obat-obat yang terbaharui. Yang ketiga adalah pengelolaan kesehatan, di mana salah satu contohnya adalah smartwatch yang dapat mempersonalisasi melihat kesehatan, pengembangan kesehatan, atau penurunan kesehatan dari setiap individu. Nah, banyak sekali juga manfaat-manfaat yang belum saya sampaikan, sehingga salah satu aspek yang harus perlu kita ketahui adalah aspek etika, privasi data, dan juga keamanan. Sehingga harus ada resolusi dari kita sendiri, regulasi dari pemerintah dalam penggunaan AI sendiri. Di antaranya adalah kolaborasi antara kolaborasi antara AI dengan tenaga medis. Selanjutnya adalah untuk mencapai tidak terjadinya kesalahan dalam beretika di dunia kesehatan, dan juga agar tercapainya kesehatan yang aman, tentram, dan juga tidak ada etika yang disalahi atau kesalahan dalam beretika dalam dunia kesehatan. Sekian. Inilah telemedicine. Hai, tahukah kamu bahwa sekarang kamu bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus keluar rumah? Inilah yang disebut dengan telemedicine. Apa itu telemedicine? Telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi digital. Dengan telemedicine, kamu bisa berkonsultasi dengan dokter kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang ke rumah sakit ataupun klinik. Apa manfaat telemedicine ini? Telemedicine memberikan banyak manfaat. Pertama, akses layanan kesehatan menjadi lebih mudah. Kedua, terutama bagi kamu yang tinggal di daerah terpencil. Kedua, telemedicine menghemat waktu dan biaya perjalanan. Tidak perlu lagi mengantri lama di fasilitas kesehatan. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cukup mudah. Kamu tinggal login ke aplikasi telemedicine, pilih dokter sesuai kebutuhan, dan lakukan konsultasi baik melalui chat ataupun video call. Dokter akan memberikan diagnosis awal berdasarkan informasi yang kamu sampaikan. Jadi, jika diperlukan, resep obat atau rekomendasi lebih lanjut akan diberikan. Telemedicine ini bisa digunakan oleh siapa saja yang memiliki perangkat digital, misalnya handphone, tablet, ataupun komputer yang memiliki akses koneksi internet. Apakah data kesehatan kamu tuh aman? Jangan khawatir, telemedicine menggunakan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi privasi dan data kesehatanmu. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatkan layanan telemedicine untuk menjaga kesehatanmu dengan lebih mudah dan nyaman. Selalu utamakan kesehatan kapanpun dan dimanapun. Rumah sakit pertama di Indonesia yang berhasil melakukan operasi jantung menggunakan teknologi robotik. Robotik kesehatan merupakan teknologi robot yang digunakan dalam bidang kesehatan, yang dapat digunakan di bidang medis maupun juga di bidang pendidikan. Memiliki banyak begitu manfaat dari robot ini, yang dimana teknologi robotik ini sendiri dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan juga dapat meningkatkan pembelajaran dan pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Nah, contohnya dalam dunia tenaga medis itu banyak sekali teknologi robotika. Berbagai macam jenisnya, itu macam-macamnya ada teknologi robotika dalam pemudahan, teknologi robotika dalam rehabilitasi, teknologi robotika dalam dunia pemeliharaan, dan banyak untuk manfaat sendiri dari robot ini sendiri itu dapat presisi yang tinggi, dimana ketepatan dan juga presisi yang tinggi dalam robot ini memungkinkan kecil kesalahan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah keamanan, dimana untuk menghindari dari infeksi maupun kesalahan dari manusia sendiri. Kemudian dapat efisiensi waktu, sehingga untuk proses diagnosis dan juga perawatan itu jauh lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian ada juga kekurangan dari robotika kesehatan ini sendiri, dimana teknologi robotika ini sendiri memiliki kekurangan berupa biaya yang tinggi, karena proses pengadaan juga perawatan dari robot ini membutuhkan dana yang begitu banyak dan cukup besar. Nah, tapi dengan berkembangnya teknologi robotika ini baik di dunia kesehatan maupun di dunia pendidikan, semoga diharapkan dapat mampu meningkatkan dari tingkat pelayanan kesehatan maupun juga dapat meningkatkan pendidikan kesehatan di dunia pun di Indonesia. Teknologi peralatan medis mencakup berbagai perangkat yang dirancang untuk mendiagnosis, merawat, dan memantau kondisi kesehatan tertentu. Contohnya termasuk alat diagnosis seperti MRI, CT scan, USG, ataupun X-ray. Nah, alat diagnosis ini berfungsi sebagai pendeteksi adanya suatu penyakit. Selanjutnya ada perangkat terapi.
Perangkat terapi contohnya seperti ventilator yang membantu untuk proses pernafasan dan juga mesin dialisis untuk pasien yang mengidap gagal ginjal. Yang ketiga ada alat pemantau. Alat pemantau ini contohnya seperti monitor tekanan darah dan EKG untuk mengawasi kondisi pasien. Nah, teknologi ini membantu untuk meningkatkan akurasi diagnosis, efektivitas pengobatan dan juga keselamatan pasien. Selanjutnya ada peralatan bedah atau rehabilitasi. Nah, peralatan bedah atau rehabilitasi ini seperti robot bedah yang memungkinkan untuk pembedahan presisi tinggi dengan invasivitas minimal. Selanjutnya ada peralatan khusus lainnya seperti defibrilator yang berfungsi untuk memulihkan irama jantung normal dalam kondisi darurat. Nah, peralatan medis ini terus berkembang dengan bantuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotika yang meningkatkan efisiensi dan hasil perawatan pasien. Rekam medis elektronik RME mencatat informasi pasien. Secara elektronik, tergantinya catatan medis konvensional tersimpan dalam berkas kertas, sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022, yaitu semua vaskes wajib menggunakan RME terintegrasi dengan satu sehat. Nah, apa saja sih keuntungan menggunakan RME dalam vaskes? Yang pertama, yaitu kemudahan akses data yang cepat dan efisien. Yang kedua, kualitas pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu efisiensi biaya operasional. Yang keempat, keamanan data terjamin. Yang kelima, memudahkan proses identifikasi kondisi dan kebutuhan pasien. Nah, ada fitur-fitur apa saja yang ada di RME Transmedic? Yang pertama, asesmen awal medis. Yang kedua, vital signs. Yang ketiga, diagnosis data ID10 dan ID9. Yang keempat, tindakan medis. Yang kelima, laboratorium. Yang keenam, radiologi. Yang ketujuh, bedah. Dan resep obat. Baik, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai dari VR dan juga AR, di mana VR itu merupakan virtual reality dan AR itu merupakan augmented reality. Nah, di mana keduanya ini dia merupakan sama-sama teknologi yang memungkinkan pengalaman interaktif dengan lingkungan digital. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai dari VR itu sendiri. VR atau virtual reality biasanya dia menggunakan perangkat seperti headset VR, contohnya dia ada Oculus dan juga HTC Vive. Nah, pada VR ini dia memiliki beberapa fitur utama. Nah, fitur utamanya itu dia dapat menenggelamkan pengguna dalam lingkungan digital 3D dan juga dapat memungkinkan pengguna untuk bergerak dan berinteraksi di dunia virtual. Nah, pada VR ini dia memiliki beberapa contoh penggunaan. Nah, salah satunya itu dia ada game. Pada game ini misalnya dia pada game Beat Saber atau VR Chat. Nah, selanjutnya dapat berguna juga untuk pelatihan simulasi, misalnya untuk pilot atau ahli bedah, dan juga dapat berguna juga dalam virtual tours untuk pendidikan dan juga wisata. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dari AR itu sendiri. AR atau augmented reality biasanya itu dia dapat digunakan dengan smartphone, tablet atau kacamata AR. Contohnya itu seperti Microsoft HoloLens. Nah, pada AR ini dia memiliki beberapa fitur utama. Nah, fitur utamanya itu dia dapat memperkuat dunia nyata dengan elemen digital misalnya seperti objek 3D, teks dan juga grafik, dan juga dapat tetap memungkinkan pengguna untuk dapat melihat dunia nyata. Nah, ada pun beberapa dari contoh penggunaan AR itu dia terbagi menjadi 3. Salah satunya dia dapat berguna untuk aplikasi game seperti Pokemon Go, dan juga dapat berguna untuk aplikasi edukasi misalnya AR Anatomy Apps, dan juga dapat berguna untuk retail dan juga pemasaran, contohnya itu seperti coba pakaian atau furniture secara virtual. Nah, ada pun beberapa perbedaan utama antara VR dan juga AR. Nah, pada VR ini dia dapat menggantikan dunia nyata sepenuhnya dengan dunia virtual, sedangkan pada AR dia dapat menambahkan elemen digital ke dunia nyata tanpa menghilangkan pandangan dunia nyata. Nah, dua teknologi ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti hiburan, pendidikan, kesehatan, arsitektur, dan juga hingga bisnis. AI atau Artificial Intelligence memiliki peran yang sangat penting, salah satunya di dunia pendidikan. Hadirnya AI membuat kemajuan-kemajuan di dunia pendidikan semakin signifikan atau membuat perubahan secara signifikan. Yang pertama,
AI mampu mendorong atau membuat personalisasi pembelajaran bagi siswa ataupun pelajar dalam memahami materi yang mereka belum pahami atau mendalami materi yang mereka sudah pahami. Yang kedua, AI mampu membuat pengembangan konten. Pengembangan konten ini misalkan perubahan dari materi yang awalnya bentuk teks bisa dibuat AI menjadi dalam bentuk image ataupun gambar. Yang selanjutnya, AI mampu membuat mahasiswa atau pelajar tersebut lebih mandiri dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk kedepannya, sehingga ini membuat mahasiswa tersebut dapat menjadi mahasiswa yang lebih aktif, lebih pintar bertanya, dimulai dari adanya kehadiran AI. Halo semuanya, M-Learning atau Mobile Learning adalah proses pembelajaran menggunakan handphone, laptop, dan juga tablet, yang dimana pembelajaran ini dapat diakses dengan cara internet dan juga nirkabel, sehingga mahasiswa dapat mudah atau fleksibel menggunakannya di mana saja dan kapan saja, dan juga dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dan juga dosen atau guru. Nah, manfaat dari mobile learning sendiri adalah yang pertama fleksibilitas waktu dan tempat, yang dimana M-Learning sendiri dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua adalah efektivitas dalam biaya. Nah, mobile learning sendiri adalah memudahkan mahasiswa untuk berinteraksi di mana saja dan kapan saja tanpa hambatan apapun dan diakses dengan internet, sehingga meminimalisir biaya transportasi dan juga percetakan. Yang ketiga adalah pengembangan teknologi. Nah, di masa saat ini mahasiswa atau murid-murid harus melek akan teknologi di era modernisasi saat ini. Terima kasih. Atas perhatiannya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dari Fisabil Haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.